Sekali lagi katakan, Bapa mengasihimu. Lebih lagi saudara, sambil melihat wajahnya yang manis, wajahnya yang indah, katakan, Bapa sangat mengasihimu. Sekali lagi katakan, Bapa sangat mengasihimu. Dengan senyuman yang baiklah, jangan senyuman yang tipis-tipis, harus yang luar biasa. Bila perlu gigi sampai luar. Amin. Oke. Saya percaya semua dalam keadaan yang sehat sejahtera. Amin. Sekalipun ada kejadian-kejadian yang luar biasa di Nikota, tapi kamu semua dalam keadaan yang terlindungi oleh Bapa kita. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, tetap jaga diri, tetap jaga hati dan jaga otak. 1, 2, 3. Ya. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Jangan sedikit-sedikit main dengan tikam-batikam, ya. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Ya. Amin. Oke. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, kalau darah mendidih napi di laut, kok kasih reda sedikit. 1, 2, 3. Oke. Kita terus berdoa buat kita pun kota, supaya kita pun kota selalu ada dalam keadaan yang aman, tentram, sejahtera. Amin. Oleh karena itu teruslah belajar untuk mengenal pribadi Bapa dengan benar, supaya Anda bisa terlahir menjadi orang Kristen yang benar. Kenapa menjadi orang Kristen itu harus benar? Karena banyak orang Kristen yang terlahir bukan karena keterpilihannya atau dia memilih jadi Kristen, tapi karena memang dia terlahir dalam keluarga Kristen. Sekali lagi saya mengingatkan teman-teman, semua orang Kristen hari ini hampir 90% mungkin ya, hampir 90-80% adalah orang Kristen yang terlahir dalam keluarga Kristen. Sehingga kehidupan kekristenannya itu adalah kehidupan yang dia miliki karena dia mendengar dan dia melihat apa yang ada di dalam keluarganya. Di dalam keluarganya ketika dia lahir dalam nama Yesus sudah ada. Oh, nama itu sudah didengar. Ketika dia bertumbuh selalu diajak ke sekolah minggu. Setelah dia bertumbuh lagi ikut remaja, lagi ikut pemuda. Setelah itu setiap hari Minggu harus ke gereja. Mau lu kenal Tuhan atau sonde, yang penting itulah kehidupan yang harus lu lalui, lu lakukan, walaupun lu tidak kenal dia, walaupun lu tidak pahami ini siapa dia sebenarnya. Tetapi karena di dalam keluarga saya yang seperti itulah yang mereka hidupi dan mereka percayai, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saya harus melakukannya. Sehingga jangan heran teman-teman, banyak orang yang sudah percaya sama Bapa kita, tetapi kehidupannya itu tidak mencerminkan bahwa dia itu orang percaya. Dia masih mabuk, dia masih merokok, dia masih melakukan semua hal yang tidak benar, dia masih suka mencuri, bahkan sampai membunuh. Apakah itu bukan orang-orang Kristen? Bukankah orang-orang percaya? Orang percaya masih melakukan hal-hal yang negatif, misalnya pelecehan seksual. Berapa banyak orang nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, Bartolomeus dan segala macam nama dalam Alkitab, Musa, Daniel yang ada dalam penjara. Artinya apa teman-teman? Ada juga orang kerja mungkin dalam penjara terlalu ekstrim, atau orang-orang di sekeliling Anda ketika bekerja. Kok bisa ya teman saya yang sama-sama satu gereja, satu persekutuan, satu komunitas, kok bisa-bisanya dia tolak saya, bisa-bisa dia tusuk saya dari belakang. Apakah itu pernah terjadi? Pasti sering terjadi. Ada orang yang seiman dengan kita, tetapi dia pun kurang ajarnya lebih daripada orang-orang yang tidak seiman. Coba lihat sebelah kiri kananmu, hati-hati. Ngomong kuat, hati-hati. Nah, kenapa itu bisa terjadi teman-teman? Ya karena kekristenan yang kita miliki hari ini adalah kekristenan karena kita terlahir dalam keluarga Kristen. Bukan Kristen yang kita miliki karena pilihan saya untuk menjadi Kristen. Bukan pilihan saya untuk menjadi orang yang percaya dengan pengakuan dari dalam hati saya, yang dibuktikan dengan pengakuan bibir saya bahwa saya percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Makanya jangan heran kalau ada di KKR altar call orang selalu ngomong, siapa belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maju. Setiap waktu harus ada menerima Tuhan terus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kakak, tidak segampang itu yang orang pikir, Kak. Senangkap ya? Jadi sekarang sudah mulai berpikir, kamu Kristen apa? Kristen sejati, benar-benar Kristen karena kau memilih untuk jadi Kristen, atau Kristen warisan
Karena lu terlahir dalam keluarga Kristen. Budaya kekristenan seperti apa, lu harus ikuti, suka atau tidak suka. Makanya kadang-kadang anak muda ini terlalu munafik, terlalu banyak. Pada waktu ada ibadah rumah tangga di dalam rumah, saya percaya hampir 90% langsung suka. Makanya ada ibadah di rumah tangga, dia mulai pintu belakang, dia hilang. Dia bab mama suruh, duduk situ. Iya bapak. Tapi bab tosu ada pendeta sudah datang atau majelis sudah datang, dia mulai lelet, hilang. Kenapa? Ada main futsal lah, ada ketemu main tua lah, ada segala macam. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Semua itu terjadi karena memang Kristen keturunan, bukan karena pilihan. 1, 2, 3. Bisa nangkap sampai sini, masih omong kosong. Baru datang persekutuan nih, itu kok omong kosong. Ya gitu. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Jadilah Kristen sejati. Kristen yang benar-benar karena memang saya memilih untuk jadi Kristen. Jadilah orang percaya yang sejati. Karena memang benar-benar Anda mau percaya dia karena pilihan Anda. Saya nonton ada satu podcast. Selalu kalau saya di kelas pemuritan saya ngomong itu. Tapi saya tidak sebut nama orang itu di sini. Ada seorang artis yang berpindah dari agama Kristen kepada agama seberang. Saudara kita. Kemudian ada orang yang bertanya, kenapa Anda pindah? Kemudian dia bilang begini, dulu saya kecil, saya memang Kristen. Tapi saya Kristen karena orang tua saya. Bukan karena pilihan saya. Sekali lagi, dia bilang begini, saya Kristen dulu, iya. Tetapi itu bukan pilihan saya. Saya adalah keluarga Kristen, dan suka atau tidak suka, saya harus hidup sama seperti keluarga saya yang Kristen. Oke? Jadi ketika saya besar, saya hidup sudah sendiri, saya bisa menghasilkan uang sendiri, saya bisa memilih dong apa yang saya suka, apa yang saya harus percaya dalam saya sendiri. Dan saya menemukan bahwa agama inilah yang membuat saya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Makanya saya pindah, karena inilah pilihan hidup saya. Bisa nangkap sampai sini Kak? Jadi saudara memang benar-benar hari ini Anda harus punya satu pemahaman dan pengertian yang benar. Bahwa ketika lu jadi Kristen dan terlahir dalam keluarga Kristen, ada satu step lagi, satu langkah lagi kakak. Bukan hanya sekedar Anda beraktivitas rohani, pergi ke gereja setiap hari Minggu, ikut persekutuan, ikut berdoa. Habis itu Anda bilang saya sudah percaya Tuhan. Tidak Kak. Ada satu lagi yang disebut dengan perjuangan untuk Anda bisa memilih Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda dan saya. Sekali lagi, katakan sebelah kiri kanan. Ada satu step, yaitu perjuangan kamu untuk memilih Dia dalam hidup kamu. 1, 2, 3. Bisa nangkap sampai sini teman? Ada satu step yang harus Anda lalui di sini kakak. Oke. Kenapa saya harus ngomong ini dari awal teman? Karena minggu lalu Anda belajar tentang perjuangan Bapak saya yang begitu dahsyat. Dia datang kepada orang yang memberontak kepada dia. Dia datang kepada orang yang tidak mencari dia. Karena cintanya. Dia berjuang agar kamu yang tidak punya akal budi memiliki akal budi kembali. Setuju katakan amin. Kenapa? Orang bisa berubah karena ada pembaruan akal budinya kak. Berubahlah dengan pembaruan akal budimu. Ketika kamu punya akal budi, kamu akan mengalami perubahan dan terobosan dalam hidup kamu. Ketika kamu memiliki akal budi, kamu akan bisa membedakan mana kehendak Bapa, mana yang bukan. Oleh karena itu Bapa turun dan memberikan akal budi dengan hikmat dan pengertian itu mengalir dalam hati dan pikiran kamu. Amin. Bisa nangkap sampai sini. Kemudian dia mencari orang. Lihat, kamu lihat, Bapa kita turun kepada orang yang tidak cari dia. Artinya kita pun Bapak berjuang sekalipun ada harga yang harus ketumpung Bapak itu bayar. Yaitu salib itu harus ditegakkan di bumi ini. Sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Yaitu apa? Kematian. Dia harus mati di Golgota buat kamu dan saya. Supaya kamu memiliki hidup itu. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bapak kita berjuang sedemikian rupa. Habis itu, lu jadi Kristen. Dan kemudian karena bukan pilihanmu, karena warisan, yang penting percaya, pasti selamat. Percaya harus dari keterpilihan kamu kepada dia. Bukan karena kamu mengikuti orang tua kamu, atau siapapun yang mengajak kamu. Tidak, tetapi harus dari dalam hati kamu. Buka Roma pasal 10. Ayat 9 sampai 10. Ini ayat-ayat firman Tuhan yang biasa didengar oleh banyak orang. Tapi kita bahas ini supaya teman-teman mengerti, memposisikan diri kamu ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut kamu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, lihat, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan
Terus, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Habis itu apa? Dan dengan mulut orang mengaku. Anda bisa lihat, yang terlebih dahulu mulut duluan atau hati ini. Makanya keterpilihan kamu itu penting, Kak. Kamu memilih dia dengan hati yang tulus atau hanya cuma mengikuti semua kebiasaan kekristenan yang ada di dalam keluarga kamu masing-masing. Jadi kalau hati telah memilih, artinya apa? Anda sudah mendengar, melihat, menjumpai dia secara pribadi atau berjumpa dengan dia. Banyak orang Kristen ini tidak pernah berjumpa dengan Bapa, supaya kamu tahu. Tidak pernah berjumpa. Dia hanya tahu, oh Tuhan Yesus, iya Tuhan Yesus. Tapi dia sendiri tidak pernah mengenal siapa pribadi Bapa kita ini. Hanya cuma sebuah kebiasaan. Oh, hari Minggu pergi gereja, hari ini pergi persekutuan, hari ini oh kata namanya Alkitab, ya katong lihat Alkitab. Mau baca? Oh enggak. Tidak mau baca Alkitab. Mau berdoa? Apalagi. Lebih baik pilih futsal, lebih baik pilih nongkrong, lebih baik pilih bajalan kiri, bajalan kanan. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Jangan sampai lu masuk dalam golongan orang yang jahat seperti zamannya Nuh. 1, 2, 3. Omong kuat. Ya, karena ada ayat bilang gini, seperti sebagaimana keadaan manusia di zaman Nuh, demikian pula kedatangan Tuhan yang kedua kali, keadaan manusia akan seperti itu. Artinya apa? Semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin orang itu jahat. Semakin orang tidak akan pernah punya hati untuk mencari Bapa. Makanya kenapa Alkitab nanti kita lihat dalam Lukas pasal 13 bilang apa? Ayat yang ke-23 atau 22 dia bilang begini. Sedikit orangkah yang masuk surga, yang selamat? Hanya sedikit orang, Kak. Karena banyak orang yang berjuang untuk masuk ke surga, tapi sedikit saja yang bisa gol. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Lu pikir gampang jadi Kristen? 1, 2, 3. Harus dulu ini hati, Kak. Supaya engkau mampu memilih dia dengan benar, Kakak. Setelah lu memilih dia dari hatimu yang paling dalam, baru ada pengakuan yang keluar dari lubuk mulut. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Ini dulu yang diurus, baru keluar. 1, 2, 3. Hati dulu. 1, 2, 3. Karena dengan hati, apa Kakak? Dengan hati orang apa? Baca 2, 3. Karena dengan hati dia pilih, dia percaya sama dia. Tidak ada pilihan yang lain. Percaya sama Bapa. Hati. Baru ada pengakuan. Ya, saya mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi itu sudah ada pilihan. Karena ada pilihan. Kau sudah memilih dia, Kak. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Karena kamu telah memilih dia, maka ada pengakuan yang keluar dari mulut kamu. 1, 2, 3. Selama ini Anda pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Sonde. Lahir dan lahir langsung Yesus di lubuk muka. Lahir dan lahir langsung lu punya aktivitas rohani kekristenan dan lubuk hidup. Tanpa diajar dalam pengenalan yang benar akan Bapa. Lu tidak pernah mengalami yang namanya perubahan, perjumpaan pribadi dengan dia? Tidak pernah. Yang penting hari Minggu. Makanya disebut dengan rutinitas agamawi. Yang disebut dengan kebiasaan kekristenan. Ya seperti apa? Nah itu sudah. Sehingga ketika ada hal-hal yang membuat kamu punya iman tergoncang misalnya, membuat kamu punya, oh beta harus begini Kak, harus begini. Ada sisi yang lain orang akan bilang kau sesat. Ada sisi yang lain orang akan bilang begini, ini perubahan hidup. Kenapa? Kalau bilang sesat kenapa? Karena berbenturan dengan kebiasaan kekristenan pada umumnya. Harusnya seperti ini, lu bikinnya begini. Padahal yang begini ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dia punya aturannya. Dia punya rule-nya. Tapi yang ini karena kebiasaan. Hati-hati, kasih tahu sebelah kiri kananmu. Anda sudah siap untuk kan harus siap sedia. Ketika orang karena namanya kamu dibenci. Ketika karena dia kamu ditolak. Bahkan kamu dibunuh. Karena ada ayat Alkitabnya seperti itu. Amin teman-teman. Jadi saudara bisa perhatikan ini baik-baik. Pilih dulu dia. Baru Anda bisa mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena banyak sekali orang Kristen belum memilih dia. Kalau orang sudah pilih dia, Kakak, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6.
Ini kalau orang supili dia, maka dia penghidup kayak begini. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti. Kemarin saya mencari tahu tentang kehidupan Tuhan Yesus itu selama dia di bumi itu seperti apa. Perkataannya, pekerjaannya itu kurang lebih ada berapa, Marina? 300 berapa? 300 lebih perkataannya dan apa yang dia lakukan. Di situ ketika kami melihat, saya melihat gila ya Bapak saya lakukan begini banyak selama 3,5 tahun. Dan itu belum habis Kak. Saya rasa banyak sekali. Makanya Yohanes bilang begini, kalau mau menuliskan semua apa yang diajarkan oleh Bapak kita, yang dilakukan oleh dia selama dia hidup di bumi, maka tidak cukup semua kertas ini untuk menuliskan betapa banyaknya, betapa luar biasanya dia melakukan segala sesuatu waktu dia di bumi Kakak. Saya baca, saya bilang, Marina, ada yang dobel-dobel? Tidak Kakak, ini memang luar biasa Kak. Ada 300 hal Kak, kasih tahu sebelah kiri kanan, satu saja lu susah. 1, 2, 3. Ada 300 hal. Dia bilang begini, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saya kan penasaran ini ayat. Apa sih ya yang dihidupi oleh kita punya Bapak ini selama dia di bumi? Cari. 300 lebih perkataannya, tindakan-tindakan yang dia lakukan. Kita bilang, Bapak, satu saja ketong nih hek. Tetapi Bapak turun memberitahukan kami cara untuk kami bisa selamat. Ada begini banyak hal kah Bapak? Dia hanya berbisik di hati saya, dia bilang begini, iya, tidak ada jalan lain Victor, jalan itu yang harus kau tempuh. Saya bilang begini, Bapak, kalau memang ini jalan yang kami harus tempuh, betapa sukar dan betapa sulitnya kami harus melalui ini jalan. Kemudian dia bawa saya punya pemikiran dalam hikmat dan pengertian seperti ini teman. Kau ngajar semua orang tentang perjuanganku, yaitu tentang bagaimana aku berjuang dari awal sampai salib itu ditegakkan menjadi puncak perjuanganku. Siap Bapak. Gampang atau susah? Susah. Sukar atau sulit? Sulit atau gampang? Sulit Bapak. Habis itu ketika keselamatan itu sudah aku lahirkan ke bumi, kamu untuk mendapatkannya gampang? Memang cukup percaya kamu selamat, amin. Tetapi percaya itu lahir dari keterpilihan kamu kepada dia. Bukan hanya sekedar kamu terlahir dalam keluarga Kristen, habis itu kamu sudah bilang, oh saya percaya Tuhan Yesus, tanpa kamu memilih dia. Tidak bisa. Kamu harus memilih dia dulu. Jadi percayanya kamu dan saya itu karena kamu punya pilihan. Bukan karena kamu hidup dalam keluarga Kristen yang sudah menyebut nama itu. Sudah kehidupan kamu dalam kehidupan Kristen seperti itu. Bukan. Tetapi karena pilihan kamu. Sehingga hidupmu akan seperti ini. Barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus ada dalam dia, istilah begitu tuh, ya kita dalam dia, ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Anda bayangkan juga, ada 300 prince, satu lakukan sudah. Kalau orang tidak memilih menjadi pilihan pribadinya dia Kak, yang Kak Victor bilang 300 itu Kakak, sulit bagi dia, percaya saya. Tetapi kalau dia sudah memilih, apapun yang terjadi, mau berapapun banyaknya, dia akan mampu untuk mengerjakannya. Setuju katakan amin. Begitu Kak, sama seperti kita pun Bapak toh, karena dia sudah memilih kamu dan saya menjadi umat pilihannya, menjadi orang-orang yang diperanakan oleh dirinya sendiri. Makanya apa? Dia berjuang sekalipun harganya adalah kematian. Bisa nangkap sampai di sini? Karena dia telah memilih kamu. Katakan sebelah kiri kanan, karena dia telah memilih kamu, makanya dia berjuang untuk kamu. 1, 2, 3. Sama seperti kamu sekarang, karena kamu memilih dia, maka kamu harus berjuang. Untuk apa? Untuk dia dong. Lihat, Bapak kita berjuang, saya kasih kamu pola yang gampang kamu ingat. Bapak kita berjuang agar salib ditegakkan, melahirkan namanya pengampunan atau keselamatan. Setuju katakan amin.
Berarti dia mati untuk menyelamatkan kamu dan saya. Setuju, katakan amin. Berarti dia berjuang, mati, pengampunan terlahir, keselamatan ada. Tek. Sekarang kamu berjuang untuk apa? Supaya kamu terima itu pengampunan, kamu terima itu keselamatan. Sama, Kak. Dia berjuang melahirkan keselamatan dan pengampunan, kamu berjuang di bawah sini untuk mendapatkan keselamatan dan pengampunan itu. Jadi keselamatan pengampunan itu bukan soal pemberian yang... Saya mau kasih tahu kamu satu rahasia. Banyak orang keliru di situ. Semua karena anugerahnya, amin, Kak. Tapi kamu di sini belajar, semua karena anugerahnya, karena kamu tidak mencari dia, dia mencari kamu. Itu anugerah, Kak. Kamu menolak dia tapi dia datang kepada kamu. Itu anugerah. Setuju, katakan amin. Kamu membenci dia tapi dia datang. Kamu menutup pintu tapi dia terus menggedor pintu hati kamu. Itu anugerah, Kakak. Bukan lu duduk santai-santai lu tiba-tiba langsung dapat keselamatan. Saya punya Bapak berjuang, Kakak, supaya keselamatan itu terlahir. Maka semua mereka yang mau menerima keselamatan, mereka pun juga harus berjuang. Setuju, katakan amin. Kak Victor, ada ayat? Ada. Lukas pasal yang ke-13 ayat 24. Supaya kamu jangan jadi Kristen gampangan. Lukas pasal yang ke-13 ayat 24. Kita baca dari ayat yang ke-23, Kak. Oke. 2, 3. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikitkah? Sedikitkah? Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dia kan tanya nih. Kan dia, itu Bapak lagi keliling-keliling. Ya, kita lagi keliling-keliling kota, penginjilan, keliling-keliling begitu, Kak. Tiba-tiba ini dia tanya, sedikit sajakah orang yang akan selamat? Orang yang diselamatkan? Ya gitu. Artinya begini, harusnya kan Bapak kita Tuhan Yesus ini turun begini kan, biasa kita turun, maunya orang semua langsung selamatkan semua orang. Tetapi ternyata kan lihat, dia pun jawaban tuh unik, Kak. Kebanyakan orang bilang, yang penting percaya pasti masuk surga, yang penting percaya pasti masuk. Kakak, kepercayaanmu atau pilihan, percayamu itu karena pilihanmu, bukan karena keterpaksaan kamu atau lingkungan kamu, bukan, Kak. Tapi benar-benar kamu memilih dia, harus. Soalnya bisa hanya cuma kamu diwariskan. Amin. Kayak ayat 24. 2, 3. Saya biasa kepada orang-orang di situ, berjuanglah, sebab banyak orang akan berusaha untuk masuk. Hei kakak, dia bilang berjuang, bukan duduk kau tengah supaya lu dapat keselamatan. No, kakak. Tidak segampang yang orang pikir, Kak. Ada satu langkah lagi yang harus lu jalani, Kak. Lu harus memilih dia dari hati yang paling dalam. Setelah lu memilih dia, lu harus berjuang, Kakak, untuk masuk di jalan yang sempit itu. Jalan yang sempit itu apa? Buka Yohanes pasal 10 ayat 9. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9, saudara. 2, 3. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan. Lihat saya. Dia yang berkata akulah pintu. Pergi ke itu pintu yang sesak. Pergi, harus melalui jalan yang sesak itu. Bukankah dia berkata dia adalah pintu? Bukankah dia yang berkata dia adalah jalan? Dialah yang benar, dialah hidup itu. Setuju, katakan amin. Lihat, iya, barang siapa masuk melalui aku, kata Bapak kita, ia akan, kakak harus jalan lewat sana. Pertanyaannya begini, teman, untuk lu bisa masuk di sana, kakak, itu setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena ada tawaran yang lain di sebelahnya dia yang sempit, itu ada jalan yang lebar. Dan tawaran jalan yang lebar lebih meyakinkan daripada jalan yang sempit. Buka Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Buka supaya otak itu jadi Kristen betul, bukan Kristen yang ikut orang saja.
Otak dong nih. 2, 3. Masuklah melalui pintu yang karena dan luaslah jalan yang menuju dan apa? Banyak orang yang masuk melaluinya. Kenapa? Lebar, luas, sonde basesak. Kau tahu tuh basesak itu artinya sesak nafas. Menyusahkan sekali ini tubuh. Son enak. Kamu tahu pengertiannya apa? Gila ya Bapak kita. Emangnya untuk lu hidup menuruti sabda Bapak saya, hidup seturut dengan apa yang dikatakan Yesus, istilahnya begitu, atau hidup sama seperti Bapak kita hidup selama dia di bumi, emangnya gampang? Menyesakkan diri. Sesak ini diri kakak. Karena lu mau ini tidak boleh, lu bikin ini tidak boleh, lu mau lakukan itu sonde boleh, lu harus begini, lu harus begini, lu harus begini. Sedangkan dunia menawarkan, boleh. Hidup itu sekali saja. Nikmati ini dunia. Maka dong berjalan sana, berjalan sini. Katong WA, son ibadah kok, son ikut kok. Minta maaf kak, katong ada ini, ada acara di Semau, ada acara di Rote, ada acara di Soe. Kenapa? Karena belum memilih Bapa. Mau dia berdoa siang malam kakak. Mau dia berdoa ini hujan angin. Orang lain sudah berdoa kayak dia berdoa begitu. Kalau orang berdoa karena disuruh, beda dengan orang yang berdoa karena dia memang memilih Bapa. Karena Bapa selalu ajar tentang berdoa kakak. Maka dia punya kesukaan sama seperti Bapa yang suka. Seperti ya hidup itu atau yasa kita itu, Yesus kita di bumi. Seperti itu teman. Kamu lihat, kenapa orang susah masuk ke jalan yang sesak? Karena apa coba? Karena ada yang lebih oke, yang lebar, yang penuh dengan keleluasaan. Wah, nafas sudah sesak, nikmati ini hidup. Wih, enak. Coba lihat sekali lagi. Memang yang dari dunia itu penuh pengertian dan menarik hati. 1, 2, 3. Ya, kalau dengan Bapak kita karmana, coba kita tanya. Akulah pintu. Kalau lu mau selamat harus lewat aku. Tidak bisa jalan ke tempat yang lain. Nah, susah. Karena you punya hidup, lu pun daging, semua harus mati sudah. Tidak boleh punya hawa nafsu. Wih. Tidak boleh punya hawa birahi, tidak boleh. Tidak boleh punya ini, tidak boleh. Aduh mati sudah ketong. Pasti kan pikir gitu. Wih. Ketong pasti terangkat ke surga bulan-bulan. Memang itu tujuan Tuhan kak. Kalau wih, ketong susun hidup di dunia, ketong jalan semelayang. Memang itu tujuan Tuhan kak. Supaya lu berjalan melayang tidak sentuh bumi lagi kau masuk surga. Soto. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jangan aneh-aneh. Jangan terlalu membuat kamu punya semangat itu jatuh. Karena begini, kadang-kadang ini, katong mau hidup mah, tapi nanti katong pun kawan bilang apa nih katong. Oh. Pasti dia omong gini, weh, bahasa beda oh. Dulu sekarang beda oh. Wih, berubah oh. Wih, son aja kok. Padahal katong ada ajak dong, tapi dong pun sindir nih, kan itu kan sindiran. Yang kadang-kadang membuat katong tuh down, membuat katong tuh sudah semangat. Membuat katong itu tidak bergairah lagi kak dalam Tuhan. Kenapa? Karena katong selalu dihimpit dengan orang-orang di sekeliling katong yang seolah-olah mendukung, tapi itu sebuah penghinaan. Doa kesbeta ingat doakanlah kami yang berdosa ini. Ya kan begitu. Opi mana persekutuan? Wih baik, anak Tuhan dong nih. Wih, coba lihat sebelah kiri kananmu. Jangan takut dengan kata-kata model begitu. 1, 2, 3. Itulah yang harus lu hadapi. Setuju katakan amin. Itulah jalan yang sesak, yang membuat lupung hati tidak nyaman, yang membuat lupung hati, lupung daging ini berontak. Dia mulai, lu biasanya begini, sekarang berhenti. Lu suka cerita orang punama misalnya. Sekarang lu sudah pilih bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat lu. Apa yang harus lu buat? Lu harus hidup sama seperti Kristus hidup, kata Alkitab. Berarti Tuhan Yesus dimanapun dia duduk, dia berdiri, dia berjalan, dia cerita tentang kerajaan Bapa. Jadi lu duduk, cerita tentang Tuhan. Lu berdiri, cerita tentang dia. Lu berjalan, cerita tentang dia. Harus dia. Saya begitu. Duduk. Oh, selipkan dulu tentang Bapak saya. Ada yang sonde nyaman toh. Orang cerita lain, Kak Victor selalu selipkan saja. Harus. Karena 2, 3 orang berkumpul dan menyebut nama Bapak, di situ dia hadir lah. Dan saya mau hidup saya dan perjalanan hidup saya selalu disertai oleh Bapak saya. Itulah Immanuel. Amin.
Supaya ketika waktu ketemu omong gini, omongnya harba biru, kemudian katong subawa besong masuk ke sini, pas ada sihir datang. Sonde mampan, ngerti kok sonde? Kenapa? Ada dia di sekitaran kamu. Setuju katakan amin? Jangan lu omong hanya musik-musik terus. Lu omong sound system terus. Lu omong obat-obat terus. Lu omong ini UT terus misalnya. Omong yang lain. Di dalam musik yang indah itu ada kecintaan sama Tuhan. Oh begitu ya? Di dalam belajar di UT harus memang butuh hikmat dan pengertian. Karena belajar tanpa dosen. Berarti memang betul-betul bergantung sama Tuhan. Itu 100% itu di UT. Kasih sebelah kiri kananmu. Kalau Anda mau betul-betul bergantung sama Tuhan, prosesnya lebih oke, UT jawabannya. Iya. Tanpa dosen, tanpa lihat, hanya ada buku saja. Lu yang jadi pemalas jadi rajin. Kenapa? Kuliahnya tanpa dosen, tiba-tiba ujian. Weh, itu beta rasa proses pendidikan yang paling oke di dunia ini. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Itu sesak, tapi banyak orang yang daftar di UT. Sekalipun sesak. Di undangan kabar bilang naik harga. Tapi masih ada juga yang daftar. Orang bilang, wih, kenapa tidak masuk di farmasi sana? Tapi daftar juga. Omong obat lah, ini resep dokter ketonson tadi pentulisan seperti apa. Tapi lu daftar juga. Setelah itu dalam perjalanan, ada yang dokter, sekolah dokter di sini. Kemudian saya duduk di depan sana, dia bilang begini, Kafik, omong dan beta do. Oke. Saya omong dulu, lu kenapa? Ini dua. Karena masuk koas kan tindakan stresnya apa? Tingkatan stresnya tinggi kan. Koas. Enak. Saya tahu begini Kak Victor, saya tidak akan pernah memilih jadi dokter. Jadi karena saya sudah memilih, maka suka atau tidak suka, saya harus jalani. Saya harus selamat. Begitu juga dengan Tuhanmu. Ketika lu memilih dia, sesulit apapun. Sonde nyaman memang lu pun daging Kak. Tapi mau tidak mau, itulah pilihan kamu Kak. Kau harus menjalaninya dengan sukacita. Ada amin? Begitu Kak. Jadi teman-teman di sini sudah sampai di level mana? Jadi Kristen warisan atau Kristen sejati yang memilih dia sebagai Bapa pencipta kamu di sini Kak. Kemudian ada pengakuan, ya, saya mengaku Kak Victor bahwa dia adalah Bapa saya. Dia adalah juru selamat saya. Amin. Semua orang sudah dengar, ada roh Tuhan jadi saksi, para malaikat menjadi saksi, para jemaat menjadi saksi bahwa kamu mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamatmu. Maka langkah selanjutnya, berjuang men. Berjuang untuk masuk lewat pintu yang sudah kau pilih. Amin. Kalau sekarang masih mendua, saya lihat kau pemuka ini kelihatan sekali dua-dua. Ada dua pintu di sini, dua pintu di sini. Aduh kemana ya Tuhan? Tapi beta masih ada kepentingan ini, kepentingan ini, kepentingan ini. Kalau beta ikut dia, berarti rusak sudah. Menurut kita rusak itu artinya apa? Katong tidak bisa buat lagi model begitu. Katong penghidup seluruh-seluruhnya. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Siapkan dirimu dan hatimu. Katakan sekali lagi, siapkan dirimu dan hatimu. Amin. Yang terakhir, saya ingin bertanya, sudah siapkah kamu untuk memilih Bapa saya? Dan sudah siapkah kamu untuk masuk di pintu yang sempit itu? Pintu yang tidak mengenakan, jalan yang sesak, jalan yang tidak mengenakan Kak. Tetapi sudah siapkah teman-teman untuk masuk ke situ? Jangan jawab sekarang. Jawaban itu adalah proses hidup kamu. Karena lewat proses hiduplah orang akan memilih mana yang baik, mana yang benar atau salah. Proses hidupnya. Dia akan tahu menempatkan dia punya pilihan pada pilihan yang tepat ketika dia masuk dalam proses hidup. Jadi kalau kamu hari ini melewati banyak sekali proses hidup, artinya apa? Kamu akan melihat perjumpaan pribadi dengan Bapa. Supaya apa? Pilihanmu tepat. Hanya dia pertolongan kamu kan. Ketika kamu ada dalam kesesakan, ketika kamu ada di dalam lembah yang kelam,
Gada dan tongkatnya datang menghibur kamu dan saya. Penyertaannya selalu sempurna teman. Dia tidak pernah terlambat datang menolong kamu. Sekalipun kelihatannya begitu sukar, begitu sulit. Dan kelihatannya kok Bapak bukan sekarang. Tapi Bapak tahu waktu yang tepat. Tujuannya untuk apa? Supaya kau pilih dia kakak. Oleh karena itu ada proses hidup yang masih panjang di depan sana kakak. Tapi Kak Victor, beta mau pilih sekarang. Kau sudah siap dengan segala risikonya. Kau sudah siap dengan segala ketidaknyamanan dagingmu. Bisa nangkap sampai sini? Dulu suka gandeng laki-laki. Dulu suka gandeng nona-nona. Sekarang stop. Dulu suka nonton film porno. Stop. Dulu suka cerita orang punama. Stop. Dulu lu suka begini. Stop semua. Stop. Coba lihat sebelah kiri kanan. Sudah siap stop. Omong kuat, sudah siap stop? Bukan Kak Victor bilang gini, stop makan. Tidak. Ya, stop berjalan. Tidak. Tetap mau begini. Kebanyakan orang tuh begini. Dia pikir kata Bapak ini begitu, bukan Kak. Begitu sulit dan sukar, bukan Kak. Yang begitu sulit dan sukar itu kata diri nih Kak. Karena kata punya diri sudah dalam kebiasaan seperti ini. Tiba-tiba masuk ikut Bapak punya aturannya begini. Lu harus hidupnya seperti ini supaya lu selamat. Kasih tahu. Hidup cuma sekali. Dan satu kali hidup itu untuk Bapak. 1, 2, 3. Bukan hidup sekali, maka menikmatilah dunia ini. Ingat, ada bumi baru Kak. Kalau lu belum pergi air terjun di Oenesu, nanti ada air terjun yang lebih bagus di Oenesu Kak. Kalau belum pernah pergi air terjun di seluruh tanah Flores, maka ada satu wilayah yang semuanya air terjun tinggal lu pilih. Di mana? Di bumi baru. Namanya bumi baru berarti sama seperti bumi sekarang, tapi bukan bumi yang tercemar, tapi bumi yang kudus adanya. Amin. Semuanya indah, semuanya begitu luar biasa. Lu tidak usah pokok-pakai lagi pacul-pacul kebun, tapi tanaman itu akan memberi kamu makan untuk kamu hidup. Kamu tinggal panggil ikan saya mau makan. Ikan bilang, ini aku. Okay. Sekarang saya tanya, pancing itu mengenakan atau sonde? Ada yang bilang mengenakan, kenapa? Waktu pas dia dapat tuh, tariknya tuh enak. Yang tidak mengenakan itu apa? Menunggu. Angin lagi, dingin lagi, kemudian mulai gemetar-gemetar gini, ikan sudah makan-makan. Totok pun juga sonde. Ikan lewat begini, siapa nih lihat atas? Alfred, malas. Ikan lewat begini, meloy di atas, Frankie lagi, malas. Sonde layak untuk makan saya, kata ikan. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, aduh. Ikan saja tahu memilih makan yang untuk siapa itu dia tahu. Kamu nih, kasih tahu sebelah kiri kananmu. Yang bukan manusia saja tahu memilih yang baik. Kenapa kamu manusia yang serupa dengan Bapa tidak memilih yang benar, yaitu Bapa? Ayo teman, jangan jadi Kristen warisan, jangan jadi Kristen keturunan. Itu step awal. Sekarang kamu keluar dari itu, masuk dalam satu perjuangan untuk jadi Kristen sejati, memilih Bapamu. Kenapa? Karena dia telah berjuang sedemikian rupa agar kamu boleh dapat memilih dia. Setuju, katakan amin. Seperti sebagaimana dia pilih kamu, sekarang tugas kita untuk memilih dia. Perjuangannya itu sama Kak sebenarnya. Ini perjuangan memilih kitong nih luar biasa sampai mati. Sekarang perjuangan ketong ini untuk memilih dia sampai mana? Sampai mati juga. Kapan matinya? Setelah semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup di dalam hidup kamu menjadi mati. Sehingga hidup kamu bukan lagi hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Atau hidup dipimpin oleh roh. Itu targetnya Kak. Bisa nangkap sampai sini kakak dorang? Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Dunia memang jalan yang lebar, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Jalan yang sempit memang tidak mengenakan, tapi menuju kepada hidup yang kekal sampai selama bersama dengan Bapa. Pilih yang mana? Urusan Anda. Saya juga tidak bisa paksa Anda, pilih ini, tidak. Saya menjelaskan semua kronologisnya supaya kamu bisa tahu apa yang harus kamu pilih dalam hidup kamu. Ada amin? Tundukkan kepala.